kenapa keluar dari Borneo gini-gini. Saya nyaman di Borneo emang, cuman tuntutan buat cari kesempatan yang lebih atau tantangan yang lebih itulah. Karena jiwa-jiwa petualang lah intinya seperti itu. Jiwa petualang ya. Kecuali wanita. Oh gitu ya. Iya. Selamat berjumpa bersama saya Yogi Firman di sini bersama channel YouTube-nya Blog Jreng XT. Kali ini dia sempat tersenyum sedikit. Siapa dia? Pasti sudah tahu. Dia asli Arek Malang ya. Kayak gitu ya. Langsung saja kita tanya pertanyaan, ngobrol langsung dengan Mas Jeffrey Kurniawan. Oke, selamat dulu. Oke. Mas Jeffrey, ini santai aja ya, oleh Boso Maduro ya, oleh Boso Nggih. Ya, di sini gini Mas Jeffrey, setelah sekian lama kita tidak berjumpa itu lagu ya, kayak gitu ya, dan kali ini kita ketemu, dan ketemunya itu kita waktu menjaga stamina kayak gitu ya. Kita harus menjaga stamina, akhirnya kita ngobrol di sini ya, langsung pertanyaannya aja. Mas Jeffrey ya, kita ngerti ini nggak apa-apa ya Mas Jeffrey. Oke, Mas Jeffrey, pertanyaan pertama yo. Alhamdulillah sehat-sehat dengan segala kegiatannya. Segala kegiatan, nanti kegiatannya apa saya ulas Mas Jeffrey ya, kayak gitu. Terus sebetulnya macam-macam sih, ada sama anak, istri, ada kegiatan ya jaga stamina, latihan sendiri, individual training, kemudian ada bantu-bantu istri juga, lengkap lah. oh, gitu ya? Ada positifnya waktu libur corona kan lebih lama. Ada positifnya, berarti ada hikmah-hikmah tertentu ya. Saya tanya apa hikmahnya tersebut, apa membantu istri cuci-cuci pakaian, cuci-cuci dan setrika kayak gitu ya. Jadi apa aktivitas selama kompetisi, istirahat tadi sudah, sekarang mulai dulu saya kan jadi pemain itu dari proses kan, mulai dari Liga 3, 2, 1 sampai hampir semua lah tak rasakan kan. Dari situ saya bisa belajar tabungan buat diri sendiri itu apa, mulai dari nutrisi, kemudian alat-alat juga sebagian udah punya sendiri. Jadi ketika nggak boleh keluar lockdown kemarin, latihan di dalam rumah pun bisa sama anak. Ada latihan core strength, ada sepeda statis, punya gimbal juga di rumah. ya sangat lengkap ya. Ya. Nah, jadi gitu ya, sebagai pemain bola ya profesional, itulah ya tips dari Mas Jeffrey, mempunyai alat sendiri, apalagi di waktu sekarang kayak gini ya. Jadi masih belum aman, tetap di rumah aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Keluar boleh tapi tetap protokol kesehatan ya gitu ya. Jaga jarak ya. Apa ini namanya? Social distancing. Luar biasa ya. Jadi Mas Jeffrey tadi ngomong tentang dari divisi 3, dari divisi 1 akhirnya divisi 2, divisi 1 akhirnya Liga 1 kayak gitu Mas Jeffrey ya. Mulai awal Ya. saya pertama belajar di SSB Lawang. Oh, SSB Lawang. Sampai sekarang pun masih ada. Kemudian naik sedikit ke Akademi Arema. Kemudian 2000 berapa itu lupa lah, 2000 sekian ya. Pindah ke Metro FC, Persekam Metro FC Junior zaman dulu. Zaman dulu. Itu pelatihnya siapa Metro? Pak Bambang ingat saya. Oh, Turen. Sama Coach Irul yang sekarang asistennya Persis Solo. Oh iya. Nah, itu. Setelah itu pindah Persema Junior, habis Persema Junior naik 21, Persema 21. Setelah Persema 21, dulu sempat ada beberapa teman kan magang ke senior. Ya. Nah, nggak ditarik situ, saya pindah ke Persikoba. Persikoba Bandung. Jadi hampir semua di Malang merasakan semua, mulai junior. Aku cuma bantu aja yang belum. Oh, Persikoba. Kontraknya aja dulu yang nggak asal. Nyangkut. Curhat dah. Oh iya curhat. Habis Persikoba, kita nggak lolos, ada temen nawari, nekat ngerantau. Merantau ke pertama itu ke Kendal, Jawa Tengah. Persik Kendal itu naik bis malam lah ceritanya. Lah sebelumnya itu orang tua sempet sih nggak boleh soal sepak bola, wajar lah. Nah, kan biasanya ada orang cerita kadang
keberuntungan atau apa. Ya, ya. Tapi kalau saya itu keberuntungan kalau nggak dikejar itu nggak ada. Nah, itu teman-teman ya. Dulu waktu masih pengen jadi pemain, nah, pengen kumpul pemain, pengen kenal siapa-siapa kan. Dulu ada di ABD Saleh, Ya. latihan kumpul angkasa. Saya. Dulu itu gabung latihan, ada seniornya banyak lah, Mas Dodit, Mas Kut Putu sekarang itu termasuk. Ketika semua dapat tim, saya masih belum, itu masih latihan. Ada Kut Putu itu juga. Nah, saya sempat tanya Kut Putu, gimana Kut? Kamu gak besarin badan, gak apa-apa postur gak tinggi dia. Yang penting harus berisi, dia bilang gitu. Oh, gitu. Nah, bedanya di teman-teman waktu dulu mungkin merasa cukup. Kalau saya kan sampai sekarang pun gak ada lah kata puas itu kan masih belum ada. Luar biasa. Ya namanya orang kan pasti ada naik turun wajar. Kalau habis latihan angkasa jam 10, 11 gitu kan, anak-anak bisa santai, nongkrong gitu. Kalau saya nggak bisa dulu. Langsung bantu bapak. Nah, kan basic di rumah itu ada bengkel las. Oh iya iya. Jadi siapa aja yang di rumah ada yang bengkel las pager yo. Bengkel Pakai pager kalau kurungan mana ya. Jadi ke Mas Jeffrey aja kayak gitu ya. Mas Jeffrey ini luar biasa. Jadi anaknya nggak ngalem. Tahu saya dia ya perjalanannya dia. Tapi yang sangat berkesan kayaknya ada juga sebelum liga yang paling atas, Mas Jeffrey kayaknya pernah mengawali itu di Persingangawi ya. Ya. Nah Persingangawi itu perjalanan gimana? Kayaknya jadi apa? Top skor atau pemain Best player. Woi, best player. Ini ceritanya gimana Mas Jeffrey? Sebelumnya itu saya hampir ke Sleman waktu itu. Setelah nggak digaji sekitar 6 bulan di PPSM Magelang, kompetisi habis, saya udah ke Sleman, udah latihan, tapi nggak ada kejelasan. Kemudian pelatihnya Ngawi itu sebelumnya ngelatih saya di Magelang. Udah kesini aja, langsung dapat uang katanya. Zaman dulu kan udah ngerantau, nggak punya uang saku kan repot. Ya udah wis, berangkatlah. Nah, itu pas kompetisi berhenti. 2015 kan itu. Pas kompetisi berhenti, wis iki ono piala kemerdekaan basa Jawa nih. Berangkat rene dari Jogja naik bis 32.000 kalau nggak salah Mas. Dulu ya. 32 punya uang 90.000. Sama teman saya anak Medan namanya Andris Tebu. Nah, itu sama punya, sama Heri anak Surabaya juga ada. Berangkat Ngawi, latihan sehari, alhamdulillah dikasih uang saku. Oh gitu ya. Karena zaman dulu piala kemerdekaan katanya awal-awal dikasih subsidi. Nah, alhamdulillah menurut saya sih tangganya mulai dari situ lah. Saya bisa menikmati namanya sepak bola, terus kerja kerasnya itu, oh ini loh hasil kerja kerasnya itu. Berarti ini loh Mas Jeffrey, jadi perjalanannya sebenarnya sangat susah. Berhubung Mas Jeffrey tidak putus asa, hasilnya luar biasa. Dari temennya yang sama-sama nggak punya uang, akhirnya dikasih saku, tapi dia masih ingat ya. Dan sekarang masih hubungan sama teman-temannya gitu aja. Alhamdulillah masih semua, Gitu ya. semua hampir pelatih juga. Itu namanya silaturahmi ya. Silaturahmi. Jadi ini Mas Jeffrey ya, tadi di Persija sudah. Sekarang. Jadi dulu ceritanya pertama gini. Persema Junior saya punya temen deket, dia kos di Singosari namanya Nur Aidil ya, anak Makassar. Iya. Nah, karena gimana ya, udah deket sama saya udah nggak usah kos, saya bilang. Tinggal di rumah saya aja. Itu sekitar 7 bulan. Jadi kita malam itu kadang ngobrol cerita, sempet janjian dulu. Tanya klub idolamu apa? Opo klub idolamu? Kecuali tanah kelahiran katanya gitu kan. Oke, saya pernah bilang saya pengen ke Persija. Jadi intinya saya itu punya kertas ini Mas, 100 impian saya itu. Oh luar biasa. Itu dari baca-baca buku, gimana sih cara kita pengen sukses itu, ada itu, kiatnya di situ. Itu udah tak ceritakan ke, kalau saya ngasih coaching klinik atau bantu teman ngelatih itu, coba kalau muda bikin 100 impian. Betul. Apa yang ingin dicapai, karena kalau nggak dilihat target itu pasti lupa. Itu luar biasa. Habis itu udah habis Borneo itu, saya sempet sih alhamdulillah ya, namanya rezeki kan nggak tahu. Ada tawaran dulu Liga Malaysia sebetulnya. Ya antara menyesal apa enggak ya, 50-50 lah gitu kan. Tapi itu pilihan kan. Ada telepon dari Persija waktu itu, ditawari dengan klausul yang sama, fasilitas yang sama, Kontrak yang sama, kontraknya hampir sama. Saya berpikir waktu itu kan mau nikah soalnya.
yang sana udah nunggu-nunggu gimana keputusan, semua udah dikasih tahu. Ya itu tadi balik ke impian saya pingin ke Persija waktu itu. Akhirnya wes dengan segala konsekuensinya bilang gitu, saya ambil di situ. Jadi yang Persija saya ambil kontrak 2 tahun waktu itu. Cuman ya namanya perjalanan nggak selalu mulus. Iya. Jadi itu luar biasa tipsnya. Jadi gini teman-teman, sebagai pemain muda juga sedikit saya ceritakan dan kesimpulan dari Mas Jeffrey bahwa impian itu harus ditulis maksudnya 100 impian ya, apa yang diutamakan impiannya paling enggak setiap hari dilihat lah ya kan, entah itu di kamar mandi, entah di kamar rias, entah di pokoknya setiap hari impian yang mau Anda capai itu harus ada gambarnya. Seumpama nih mau mobil, ada cari di Google apa mobil tempelkan dia, berarti impiannya adalah tim besar seperti Persija ya, berarti impiannya kertasnya pasti ada tulisan macan kemerah gitu ya Mas Jo. Cetekan-tekan nama kode malangnya guys gitu ya. Jadi Persija, habis Persija waktu itu apa Mas Devi? Persija kontrak 2 tahun, sisa 1 tahun, ditelepon sama bos Arema, udah kesini aja ya, udah balik pulang. Pas anak saya lahir, gitu ya? Rezekinya ke situ. Namanya siapa? Remanita. Wah, Pak Atoy. Kan cowok, Pak. Oh, cowok, berarti Aremania si Wedan. Lah. Ya, berarti cowok ya, kayak gitu. Waktu di Arema gimana Mas Jeffrey? Membela tim kebanggaan sendiri. Kan dulu punya cita-cita, saya bilang kan Persija, tapi kan tim utama pasti keinginan kota kelahiran, yaitu Arema. Apalagi dulu pernah jadi anak gawang, pernah. Oh, pernah ya? Pernah waktu Akademi Arema. Terus pernah? Oh, nggak pernah, Pak. Kunci sukses salah satunya membahagiakan orang tua. Nah, wah banyak tipnya ini, luar biasa ya. Berapa 3 kesimpulan tadi yang tapi lupa. Ya. Lupa. Impian yang pertama kerja keras, gak putus asa. Yang ketiga ini tadi adalah membahagiakan orang tua kita, itu kan? Gak lupa. Begitu dong. Ya, itu. Jadi tadi Arema sudah, Persija sudah, Samarinda pernah Beo. Terus pengalaman pahit. Iya. Nggak digaji 6 bulan pernah. Itu di mana itu? Magelang. Sampai sekarang nggak? Sampai sekarang. Alhamdulillah setengah ikhlas, tapi saya akhirnya ikhlas. Ya apa, harus ikhlas kan ya. Kalau ikhlas suatu saat kecil akan ada gantinya. Ya, kayak gitu. Terus pengalaman pahit lagi, biar pengalaman pahit apa ya? Banyak yang bilang sering banget sih ganti tim, dia bilang gitu. Iya. Tapi menurut saya, ya ini alurnya, ini rezekinya. Pengennya ya di Arema, oke di Arema dinikmati. Tapi rezekinya bawa ke tempat lain ya diikuti aja. Yang penting ikhlas. Gitu ya. Pengalaman pahit itu sudah semua dijelentret. Emang gitu. Kadang orang melihat, orang awam, pemain bola itu enak, ya kan? Gak tahu prosesnya. Pemain itu enak, mlebu TV tanda tangan oleh duit. Sawang sinawang. Sinawang, semua butuh proses. Kayak gitu ya. Terus sebelumnya sih saya pinginnya itu nggak banyak tim lah. Tapi karena ya itulah, kalau saya kan hidup itu kan pilihan. Bagi saya pilihan itu pasti ada resikonya. Kayak pernah banyak sih, nggak hanya 1-2 orang kan. Kenapa keluar dari Borneo gini-gini? Saya nyaman di Borneo emang, cuman tuntutan buat cari kesempatan yang lebih atau tantangannya lebih itulah. Karena jiwa-jiwa petualang lah intinya, seperti itu. Jiwa petualang ya. Kecuali wanita. Oh gitu ya. Iya. Jiwa petualang koyo tim Panji si petualang. Aja nyekel boyo lho. Ulo boyo barang. Nah, gitu ya. Terus dibilang mimpi ya, salah satunya sih masih ingin berkarya di sepak bola Indonesia. Sampai target saya tercapai. Sekarang masih di Sleman ya. Luar biasa ya supporternya Sleman ya. Ya, luar biasa. Kemudian masih ada target yang pengen tak capai. Juga pengen kembali ke timnas sih. Amin ya, mudah-mudahan ya Mas Jeffrey ya. Mudah-mudahan tercapai di timnasnya. Sekarang kalau boleh tahu usianya piro? 29 lebih. 29 lebih. Menjelang 30. Wah, menjelang 30 masih ada itu masa emasnya, masih di masa emasnya di situ ya. Mas Jeffrey ya. Mas Jeffrey.
ya. Gitu masih ada itu, dikejar terus Mas Jeffrey ya. Nanti kita juga sharing-sharing ya. Mas Jeffrey tentunya juga tahu bahwa pemain bola itu harus nutrisi, harus fisik, harus terjaga, harus konsisten kayak gitu ya Mas Jeffrey, luar biasa. Terus saya sering kan bantu-bantu ngelatih, terus sampai sekarang pun saya kumpulkan bekas-bekas anak SSB yang udah gabung di Elite Pro gitu kan. Kalau libur kemudian ayo latihan, ada grup sendiri kan. Saya pasti pesan nggak ada ruginya main bola, saya bilang gitu. Karena selain sehat, rezeki pasti akan datang suatu saat. Karena saya saksi sendiri, banyak nggak hanya 1-2 orang pemain teman saya yang nggak jadi pemain di level atas, cuman dia bisa dapat rezeki dari sepak bola itu. Gitu ya. Nah, ini jangan ditiru. Tarkam oke lah, Tarkam kita Tarkam dapat duit. Lah di sisi lain saya pernah dapat tawaran pekerjaan dari Tarkaman di situ. Nah, sekarang saya ajak teman, dia juga baru selesai sekolah pas itu. Ajak Pak, pekerjaan ini tak ambil Pak. Tapi bukan saya, tak kasih teman, boleh nggak? Dan alhamdulillah sampai sekarang beberapa teman itu masih kerja di tempat yang saya Tarkam itu. Gitu. Makanya saya pesan nggak ada ruginya main bola gitu. Termasuk Tarkam tadi ya, jangan ditiru ya. Kayak gitu ya. Ini sering sama saya. Gak tahu menang tapi ya kayak gitu gak apa-apa. Terus satu, jangan cepat puas. Betul jangan cepat puas ya. Yang kedua, jaga pola hidup, sama jaga konsisten dalam berlatih. Karena semua itu menjadi biasa karena terbiasa. Gak tau badminton bisa nggak bisa nyebuk Pak. Loro gini Pak. Gitu. Jadi lelah kayaknya ya. Jadi biasa ya. Biasa akhirnya menjadi luar biasa. Luar biasa. Gitu ya. Kayak gitu bos, sangat luar biasa bincang-bincang ngobrol sama Mas Jeffrey. Mas Jeffrey ini asli arek Lawang. Ayo arek Lawang termasuk perbatasan Pasuruan ya. Tapi ikut Malang ya. Ikut Malang. Luar biasa. Moga-moga nanti Mas Jeffrey untuk mengejar ke timnasnya itu ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Dan jika ada corona 20, 19 saja cukup ya kayak gitu ya Mas. 20 kok berat sebagai pemain bola ya, apalagi ini gonjang-ganjingnya jadi enggak ya kan kayak gitu. Semoga di timnya Mas Jeffrey di Sleman bisa mengangkat Sleman lebih bagus prestasinya. Amin. Karir pribadinya di timnas luar biasa ya, kayak gitu. Apa yang diimpikan Mas Jeffrey tercapai ya. Ngelak ya, sorry ngelak jadi terputus sedikit gitu. Opong ini jenenge manusia ngelak. Minum dulu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Oleh ngelak ya. Kembali kan obrolan mana Mas Jeffrey ini soal Kamis mang lho, dino Kamis karo apa Minggu? Hari Minggu, Kamis. Hari Minggu tentang jajannya sampean ya Om. Nah, jadi saya punya hal lah ya, gak usah tak sebutkan lah. Kalau pengen ketemu di sana aja, daerah Poncokusumo itu tanya saya pasti banyak yang tahu. Gitu ya? Nah, saya punya tempat, ada orang jualan itu menginspirasi istri saya. Jadi kenapa nggak kita sendiri sih yang bikin ini mengisi waktu luang. Terus saya sama istri saya itu punya pemikiran sebetulnya. Suatu saat itu pengen memberdayakan saudara apa tetangga gitu loh yang benar-benar membutuhkan. Dalam hal itu saling menguntungkan lah. Jadi membuka lapangan kerja itu kan nggak ada salahnya. Luar biasa. Habis itu cobalah. Pertama coba bikin ya gagal, namanya usaha kan. Betul. Yang keras makroni, ini makroni namanya Oma Jajan 77. Oh gitu ya. Sebelumnya cuma Oma Jajan gitu aja. Sekarang ada 77. Ada 77. Karena 77 bagi saya nomor keberuntungan. Dimana pasti kamu pakai 77. Nggih. Habis itu coba-coba pertama itu makroni aja. Makroni pedas terus ada anak kecil, Mbak nggak ada yang nggak pedas. Mulai muncul, saya bilang istri, ya pasti tak manfaatno, mosok aku di endorse tok gak endorse dhewe ya. Gitu. Saya coba upload, ternyata minatnya kok banyak, alhamdulillah sampai sekarang bisa kirim ke hampir seluruh Indonesia. Wih, luar biasa ya guys ya, kayak gitu ya.
Oke, terima kasih obrolan ya kita hari ini sangat banyak sekali manfaat dan hikmah yang obrolan tadi banyak saran kesan ataupun penyemangat buat pemain muda khususnya ya Mas Jeffrey. Terima kasih. Mungkin kapan-kapan saya akan ke rumahnya Mas Jeffrey Mincipi makroni. Makroni ya, mincipi makroni dan lihat kan ada best player dulu juga ada, pasti ada pialanya juga di sana ya. Boleh kan ke sana? Boleh. Oke. Berarti ada volume 2 ini. Ada. Oh iya masuk akal. Terima kasih ya. Oke, gitu aja pemirsa semuanya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke, yuk bersama di channel Dok Jreng FC. Dadah.